Hi guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama bahas tentang persamaan laju reaksi. Oke. Nah, jadi di sini ada persamaan reaksi, teman-teman. MA tambah NB, M sama N ini koefisien ya. Akan jadi PC dan QD. P sama Q-nya ini adalah koefisien. Oke. Maka persamaan laju reaksinya akan seperti ini, teman-teman. V sama dengan K, oke, K ini adalah suatu konstanta yang nanti akan kita cari, oke, kali konsentrasinya A dipangkatkan dengan X, ini kalian bisa terserah ya, kalian misalkannya boleh X ataupun A ataupun B, terserah kalian, dan juga konsentrasi B dipangkatin dengan Y, oke, jadi teman-teman, konsentrasinya yang dikalikan pada persamaan laju reaksi hanyalah yang di sebelah kiri ini, teman-teman ya. Jadi karena ada A dan B, maka konsentrasi A dan juga konsentrasi B. Cukup paham kan? X sama Y ini apa? X ini adalah order reaksi terhadap, karena ini A maka A, dan Y adalah order reaksi terhadap B. Oke. Kalau dijumlah, teman-teman, ini akan jadi yang namanya order total. Oke, cukup jelas kan sampai di sini? Nah, teman-teman, ada satu hal lagi yang kalian harus notice benar-benar, bahwa ada T. T itu adalah waktu. Waktu itu berbanding terbalik dengan V. Oke ya, waktu berbanding terbalik dengan V. Jadi, akan berlaku seperti ini, teman-teman. V1 per V2 sama dengan T2 per T1, oke ya. V1 per V2 sama dengan T2 per T1. Oke teman-teman, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke contoh soal ya, biar kalian makin paham. Jadi contoh soalnya nih ya teman-teman, jadi ada 3 percobaan, dimana disediakan di soalnya adalah konsentrasi NO, konsentrasi H2, laju reaksi awal, oke. Diminta di soalnya, tentukan order reaksi terhadap NO. Jadi gampangnya nih order reaksi yang ini ya, yang X atau Y ini ya. Tentukan order reaksi terhadap H2, lalu order reaksi total, persamaan laju reaksi, nilai dan satuan K, laju reaksi saat konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,1 molar. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu ya teman-teman. Teman-teman, untuk mencari order reaksi, kita bisa pakai perbandingan V. Oke, kita bisa membandingkan V-nya. Oke. Yang pertama, kita mencari order reaksi dari NO. Oke. Kita define dulu pertama teman-teman persamaan laju reaksinya. Oke, akan jadi gini, V sama dengan K NO. Kita misalkan pangkat X ya. X H2 pangkat Y. Oke. Maka X ini adalah order reaksinya dari NO dan Y adalah order reaksinya dari H2. Sampai di sini cukup paham ya? Artinya kita harus mencari X dan juga Y. Untuk mencari X dan Y kita bisa pakai perbandingan V. Teman-teman, di sini untungnya adalah ada konsentrasi yang kembar, ya kan? NO ini kembarnya di percobaan 1 dan 2. H2 kembarnya di percobaan 1 dan 3, sehingga nanti kita bisa coret untuk memudahkan kita menghitung. Oke, gimana sih maksudnya kok kembar bisa dicoret? Kita langsung aja ya. Jadi teman-teman, untuk mencari NO, kita cari yang H2 nya itu bisa dicoret. H2 nya yang bisa dicoret kalau dia kembar, ya kan? Maka yang kembar adalah percobaan 1 dan 3. Oke, maka teman-teman kita langsung aja coba. V1 per V3 sama dengan, kita masukkan K NO punyanya 1 pangkat X, H2 punyanya 1 pangkat Y, per K punyanya NO punyanya 3 pangkat X, H2 punyanya 3 pangkat Y. Sampai di sini cukup paham ya? Kita masukkan V1 nya 16 kali 10 pangkat min 2 per V3 nya 32 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, nah K ini teman-teman, K nya tuh sama pasti dalam suatu reaksi, sehingga kita coret aja. Konsentrasi NO yang pertama 0,1 pangkat X, oke. Yang H2 nya 0,2 pangkat Y
per NO-nya yang ketiga 0,2 pangkat X, H2-nya 0,2 pangkat Y. Oke, ini loh teman-teman, kita kan mau nyari X, ya kan? Sedangkan di sini masih ada Y, ya kan? Ketika kita cari yang kembar, maka kita bisa coret nih. Sehingga tersisa X aja. Oke, ini 10 pangkat min 2 juga kita bisa coret ya. 16 per 32, ini 1, ini 2. 1 per 2 sama dengan 0,1 per 0,2 dipangkatin X. Artinya setengah sama dengan 0,1 per 0,2 juga setengah ya. Setengah dipangkatin X. Sehingga setengah pangkat berapa yang setengah? Ya pangkat 1, ya kan? Maka X-nya adalah 1. Nah mungkin kalian wondering, gimana kok nanti kalau misalkan ternyata ini nggak ada yang kembar, kita nggak bisa coret. Nah kalau misalkan nggak ada yang kembar, biasanya persamaannya nggak cuma 3 teman-teman, ada lebih dari 3. Nah kalian bisa selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel, ataupun kalau misalkan nanti reaktannya ada 3 ya pakai 3 variabel juga bisa. Ya memang lebih ribet sedikit, oke? Hopefully nanti aku bisa kasih contoh juga di video lainnya terkait contoh laju reaksi yang mungkin nggak ada yang kembar ya. Berikutnya teman-teman, kita cari yang kedua, order reaksi terhadap H2. Artinya kita cari Y. Untuk cari Y, maka kita cari yang konsentrasi NO-nya ini kembar. Oke, biar bisa dicoret. Kita pakai V1 dan V2 ya. Maka V1 per V2 sama dengan K NO pangkat X, ini NO yang pertama, kali H2 yang pertama pangkat Y per K NO yang kedua pangkat X, H2 yang kedua pangkat Y. Oke, V1 nya 16 kali 10 pangkat min 2, V2 nya adalah 36 kali 10 pangkat min 2, sama dengan, ini kayaknya bisa langsung coret. NO nya yang pertama 0,1 pangkat X, H2-nya yang pertama 0,2 pangkat Y per NO-nya yang kedua 0,1 juga pangkat X, yang ini 0,3 pangkat Y. Kita langsung coret aja ya teman-teman. Set, ini juga bisa coret. Sederhanakan bagi 4, 4 ini 9. 4 per 9 sama dengan 0,2 bagi 0,3 sama dengan 2 per 3 teman-teman. 2 per 3 dipangkatin Y. Oke, 2 per 3 pangkat berapa yang 4 per 9? Ya kan? 2 pangkat berapa yang 4? 3 pangkat berapa yang 9? Pangkat 2, ya kan? Sehingga Y-nya adalah 2. Cukup jelas teman-teman? Artinya order reaksi terhadap NO adalah 1, ya ini order reaksi terhadap H2 adalah 2. Yang C order reaksi total, maka order reaksi total pangkatnya semua dijumlah ya teman-teman. Artinya karena pangkatnya hanya ada X sama Y, X tambah Y, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, berikutnya persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksinya tadi kan ini ya teman-teman ya, V sama dengan K NO pangkatin X, H2 dipangkatin Y. Kita ubah X sama Y-nya sesuai yang sudah kita temukan. Oke, V sama dengan K, NO, pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. H2 dipangkatin 2. Nah, ini teman-teman ada persamaan laju reaksi yang sudah diinput. Ada kadang di pilihan ganda, nilai K-nya itu juga sudah harus diganti. Ya, ini tergantung juga ya teman-teman ya. Kalau memang harus diganti ya kita harus cari dulu K-nya, nanti kalian masukkan lagi persamaan laju reaksinya. Pertanyaannya adalah gimana cara cari K? Nah itulah yang akan ditanyakan di E, nilai dan satuan dari K. Untuk mencari nilai K teman-teman, kalian pakai satu percobaan saja. Oke, kalian pilih 1, 2 atau 3. Kalau aku sih mending pakai yang 1 ya, karena angkanya paling kecil, nggak ribet. Maka V1 kita masukkan ke sini teman-teman ya. K, NO-nya pakai punyanya 1, NO-nya pangkat 1, ya kan? Lalu H2-nya juga pakai punyanya 1, tapi dia pangkat 2. Oke, sehingga V1 adalah 16 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K. NO-nya yang pertama 0,1, yang ini
H2-nya adalah 0,2 dikuadratin. 16 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K. Ini anggapannya 1 kali 10 pangkat min 1. 0,2 dikuadratin berapa? 0,04, ya kan? 0,04 adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, akan jadi 16 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K. Ini adalah 4 kali 10 pangkat min 3. K-nya kita tinggal bagi aja, 16 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 3. Coret 1, coret 4. Ini juga ya, ini bisa pindah ke atas jadi plus. Jadi K-nya adalah 4 kali 10 pangkat 1. Atau K-nya adalah 40. Oke, gimana cara untuk menentukan satuan dari K? Oke, sebenarnya teman-teman untuk mencari satuan dari K ya kalian masukkan aja satuannya satu-satu gitu ya teman-teman. Tapi kan kepanjangan ya kalau kita nulis, jadi aku kasih aja cara singkat. Jadi teman-teman ini adalah cara cepat menentukan satuan dari K. Molar pangkat 1 min order reaksi total per second. Oke, sama dengan 40 molar pangkat 1 min order reaksi totalnya adalah 3, ya kan? 3 per second. Sama dengan 40 molar pangkat min 2 per second. Oke, jadi ini adalah satuan dari K-nya. Oke, nah tiap soal satuan dari K-nya bisa beda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari order reaksinya. Oke, jadi molar pangkat 1 min order reaksi total per second. Per second ini juga bisa ditulis seperti ini, 40 molar pangkat min 2 second pangkat min 1. Oke, teman-teman yang F, laju reaksi saat konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,1 molar. Artinya ini yang ditanyakan adalah V teman-teman. Oke, kita masukkan aja ya, V sama dengan K NO kali H2 pangkat 2. K-nya sudah dapat 40. Konsentrasi NO dan H2-nya diminta 0,1. Sehingga 0,1 dipangkatin 2. 40 kali 0,1 adalah 1 kali 10 pangkat min 1. 0,1 kuadrat 1 kali 10 pangkat min 2. Akan jadi 40 kali 10 pangkat min 3. Atau 4 kali 10 pangkat min 2. Satuannya V apa tadi? Molar per second. Oke, molar per second. Cukup jelas kan? Oke teman-teman, berikutnya soal yang kedua yaitu terkait waktu. Kalau ternyata di sini tuh bukan lajunya tapi waktu nih teman-teman ya. Jadi ini sama ya, tabelnya mirip sama yang tadi. Lalu ini waktunya dalam detik 80, 40 dan 10. Soalnya tentukan order reaksi terhadap A dan B2, order reaksi total, persamaan laju reaksi, waktu reaksi saat konsentrasi A 0,1 dan konsentrasi B 0,2 molar. Oke, teman-teman yang kalian harus ingat seperti aku yang bilang tadi bahwa T berbanding terbalik dengan V. Artinya V1 banding V2 sama dengan T2 banding T1. Oke, jadi teman-teman kalau kalian mengerjakan menggunakan T, kalian harus balik. Oke, maksudnya gimana? Kita cari dulu persamaan laju reaksinya ya. Dalam kasus ini persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K, konsentrasi A pangkatin X gitu ya, konsentrasi B2 dipangkatin Y. Oke, jadi teman-teman kita harus mencari X dan Y, tapi yang diketahui adalah T. Oke, konsepnya mirip sama yang tadi ya teman-teman ya. Untuk mempermudah kita cari yang kembar agar bisa dicoret. Oke, kalau misalkan kita mau cari X-nya dulu, maka kita cari yang B2-nya kembar biar bisa dicoret. Maka pakai percobaan 1 dan 2, ya kan? Tapi karena ini T, jangan lupa kita harus balik karena V dan T berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Oke, langsung aja. Kita mau pakai 1 dan 2 kan? Maka T1 per T2 sama dengan T1-nya di atas, maka yang punyanya satunya di bawah. Akan jadi gini, K konsentrasi A pangkat X, ini konsentrasinya yang 1. Konsentrasi B2 pangkat Y ini punyanya yang 1. Yang punyanya kedua itu di atas, K konsentrasi A pangkat X yang kedua, konsentrasinya B2 pangkat Y yang kedua. Oke,
dibalik ya teman-teman ya. Kalau tadi kan yang V kan 1, yang atas 1 semua. Yang bawah 2, yang bawah 2 semua, ya kan? Kalau misalkan yang T dibalik. Yang kalau T-nya di atas 1, maka yang kanannya ini semuanya satunya di bawah. Oke, cukup jelas ya. T1-nya 80 per 40 sama dengan K-nya dicoret aja. Konsentrasi A-nya yang kedua, hati-hati ya, yang kedua 0,2 dipangkatin X, B2-nya 0,1 pangkat Y per konsentrasi A yang pertama 0,1 pangkat X, oke. Yang B yang pertama 0,1 pangkat Y. Oke, kita coret, set, akan jadi 2 sama dengan 0,2 bagi 0,1 juga 2 pangkat X. Sehingga X-nya 2 pangkat berapa yang 2? 2 pangkat 1. X-nya 1. Oke, cukup jelas kan? Berikutnya teman-teman, kita mau cari order reaksi terhadap B2. Kita mau cari Y. Maka untuk lebih mudahnya kita cari yang sama konsentrasi A-nya. Oke, maka kita pakai percobaan 2 dan 3. Karena diketahui T, maka kita pakai T. Oke, T2 per T3 sama dengan, kita balik dulu, K yang ini punyanya 2 pangkat X, lalu ini B2 punyanya 2 pangkat Y, yang atas punyanya 3 ya. Konsentrasi A pangkat X yang punyanya 3, konsentrasi B2 pangkat Y yang punyanya 3. Oke, kita coret K-nya. T2-nya 40, T3-nya adalah 10 sama dengan konsentrasi A yang ketiga 0,2 pangkat X, konsentrasi B2 yang ketiga 0,2 pangkat Y per konsentrasi A yang kedua 0,2 pangkat X, konsentrasi B2 yang kedua 0,1 pangkat Y. Coret. Oke, maka 40 bagi 10 4 sama dengan 0,2 bagi 0,1 adalah 2 pangkat Y. 2 pangkat berapa yang 4? 2 pangkat 2 ya kan, maka Y-nya adalah 2. Cukup jelas kan? Nah, berarti teman-teman order reaksi terhadap A itu adalah 1, order reaksi terhadap B2 adalah 2. Ini adalah soal yang A. Soal yang B, tentukan order reaksi total, maka order reaksi total penjumlahan pangkatnya semua ya, maka X tambah Y akan sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berikutnya persamaan laju reaksi nih teman-teman ya. Persamaan laju reaksi berarti V, K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Oke, kita masukkan X sama Y-nya karena kita sudah cari konsentrasi A pangkat 1, konsentrasi B2, ini B2 ya teman-teman ya, pangkat 2. Berikutnya teman-teman soal yang D, waktu reaksi saat konsentrasi A sama dengan 0,1 molar dan konsentrasi B sama dengan 0,2 molar. Ini kita bisa pakai perbandingan ya teman-teman ya. Kita misalkan ini percobaan keempat ya. Maka kita langsung aja gini teman-teman. T4 per, terserah kita mau pilih yang mana. T1 misalnya ya. T1 sama dengan, oke, jangan lupa dibalik, K konsentrasi A yang 4 pangkat berapa? Pangkat 1 A-nya, sudah tahu pangkatnya ya kan. B2-nya punyanya 4 pangkat berapa? 2. Oke, berikutnya yang atas ini K, konsentrasi A-nya yang punyanya 1 pangkat 1 ya kan, A kan pangkat 1, konsentrasi B2 yang punyanya 1 pangkat 2. Oke, T4 yang ditanya, T1-nya berapa? T1-nya adalah 80, K-nya bisa dicoret. Oke, konsentrasi A yang pertama adalah 0,1, konsentrasi B2 yang pertama adalah 0,1 juga dikuadratin per konsentrasi A yang keempat berapa? Nih, 0,1 pangkat 1 ya. Konsentrasi B2 yang keempat 0,2. Ini ya teman-teman ya. 0,1-nya kita coret karena sama. Oke. 0,1 dikuadratin berapa? 0,01.
0,2 dikuadratin 0,04. T4 per 80. 0,01 per 0,04 adalah 1/4 ya. 1/4 T4 per 80. Maka kita kalikan silang, 4T4 sama dengan 80. T4 adalah 80 per 4 second, yaitu 20 second.